Selamat sore untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai probability sampling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revandi Natisinaga dengan NIM 11.2023.013. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Yang akan kita pelajari dari materi mengenai probability sampling ini, yang pertama adalah pengertian probability sampling. Lalu yang kedua, kelebihan probability sampling dan juga kelemahan atau kekurangannya. Yang ketiga, telah jurnal. Baik, yang pertama, pengertian probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana keseluruhan anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Artinya, setiap unit dalam populasi memiliki peluang yang sama besar dan merata untuk menjadi bagian dari sampel. Metode ini krusial karena kemungkinan atau memungkinkan peneliti untuk membuat inferensi statistik yang valid dan menggeneralisasi hasil penelitian dari sampel ke populasi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Adapun beberapa jenis-jenis dari teknik probability sampling ini, yang pertama adalah simple random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama persis untuk dipilih. Lalu yang kedua, systematic sampling. Pemilihan sampel berdasarkan interval tertentu dari daftar populasi. Yang ketiga, stratified random sampling. Populasi dibagi menjadi beberapa subkelompok atau strata, dan sampel acak diambil dari setiap strata. Lalu yang keempat, cluster sampling. Populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau klaster, dan seluruh klaster dipilih secara acak. Lalu yang kelima itu ada multi-stage sampling, di mana kombinasi beberapa teknik sampling yang dilakukan secara bertahap. Baik, yang pertama itu kita membahas simple random sampling atau sering disebut dengan acak sederhana. Metode ini diterapkan pada populasi yang sangat homogen. Prosesnya mirip sistem lotre atau menggunakan tabel bilangan acak untuk memilih sampel. Kelebihan simple random sampling ini memiliki dasar teori matematika yang sederhana, mudah dimengerti karena tahapannya tidak rumit. Lalu kekurangannya kurang praktis jika populasi sangat besar. Kemudian membutuhkan daftar lengkap seperti sampling frame seluruh anggota populasi. Lalu tingkat presisi bisa lebih rendah dibanding teknik yang lain. Yang kedua itu systematic sampling. Metode ini memilih sampel dari populasi berdasarkan titik awal yang acak dan interval yang tetap dan periodik. Interval dihitung dengan membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Misalnya, jika populasi 200 dan sampel 20, maka intervalnya adalah 10, sehingga sampel yang dipilih adalah urutan 1, 10, 20, 30, dan seterusnya. Lalu yang ketiga itu stratified random sampling. Metode ini digunakan jika populasi memiliki perbedaan atau strata tertentu, misalnya tingkat pendidikan atau kelompok usia. Sampel diambil dari setiap strata, baik secara proporsional maupun tidak proporsional. Pada stratified random sampling terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, proportionate dan disproportionate. Proportionate merupakan ukuran sampel dari setiap strata diambil secara proporsional, sesuai dengan proporsi ukuran strata tersebut dalam populasi keseluruhan. Kelebihan dari proportionate ini ialah lebih praktis dan efisien, menjamin keandalan setiap strata. Kekurangan proportionate ini membutuhkan daftar lengkap item untuk setiap strata. Lalu yang kedua itu disproportionate. Disproportionate adalah ukuran sampel yang diambil dari setiap strata tidak sesuai dengan proporsi ukuran strata tersebut dalam populasi. Kelebihan disproportionate ini memberi cakupan populasi lebih baik dengan memastikan keterwakilan subkelompok kecil. Kekurangannya tidak dapat digunakan untuk semua jenis penelitian, rawan keliru jika klasifikasi subpopulasi tidak akurat. Lalu yang keempat, cluster sampling atau kelompok gugus.
Teknik ini digunakan bila objek yang akan diteliti sangat luas, misalnya penduduk sebuah kabupaten atau provinsi. Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok klaster yang diasumsikan memiliki karakteristik serupa, lalu beberapa klaster dipilih secara acak untuk diteliti seluruh anggotanya. Kelebihan dari klaster sampling ini adalah lebih sedikit mengeluarkan sumber daya seperti tenaga dan biaya, lalu meningkatkan kelayakan karena hanya butuh daftar klaster, bukan individu. Kekurangan klaster sampling ini adalah rawan bias jika klaster dibentuk dari opini yang bias, memiliki kemungkinan kesalahan pengambilan sampel atau sampling error yang lebih tinggi. Lalu yang kelima itu multi-stage sampling atau bertahap. Metode ini adalah kombinasi dari beberapa teknik sampling sebelumnya, digunakan pada populasi yang sangat besar dengan tingkat sebaran luas dan karakteristik yang sangat beragam. Pengambilan sampel dilakukan melalui beberapa tahapan. Kelebihan multi-stage sampling ini lebih efisien dan fleksibel daripada single-stage sampling, memungkinkan peneliti memanfaatkan informasi tentang populasi pada tiap tahap. Kekurangan multi-stage sampling adalah teorinya lebih kompleks, karena kompleksitasnya bisa jadi sulit diterapkan di lapangan. Selanjutnya, kita akan menelaah jurnal tentang probability sampling. Baik, yang pertama adalah telah jurnal simple random sampling dengan jurnal ketersediaan makanan jajanan dengan status gizi. Penulis dan jurnal yaitu Himatul Muhima dan Farapti pada Jurnal Media Gizi Kesmas 2023. Tujuan penelitian menggambarkan hubungan antara ketersediaan dan perilaku konsumsi makan jajanan dengan status gizi anak sekolah dasar. Timun utamanya ketersediaan makanan jajanan padat energi seperti tinggi kalori, lemak, dan gula di sekitar anak sangat mempengaruhi perilaku konsumsi dan berkontribusi pada peningkatan risiko obesitas atau gizi berlebihan. Kesimpulan di jurnal ini, intervensi gizi diperlukan melalui edukasi kepada anak, orang tua, dan sekolah untuk menanamkan kebiasaan memilih makanan sehat serta pengawasan terhadap jajanan di kantin. Lalu, yang kedua adalah jurnal Proportionate Stratified dengan judul jurnal Pola Makan dan Status Gizi. Penulis dan jurnal yaitu Indah Permatasari dengan Jurnal Kesehatan 2023. Tujuan penelitian mengetahui hubungan pola makan dengan status gizi anak usia sekolah di MI Saadatul Limo. Temuan utama, terdapat hubungan signifikan antara pola makan dengan status gizi. Anak dengan pola makan kurang baik cenderung mengalami gizi lebih, yaitu 58,8%. Kesimpulan dalam jurnal, pola makan berperan penting dalam status gizi anak. Upaya peningkatan status gizi harus melibatkan edukasi kepada keluarga untuk membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Yang ketiga telah jurnal Disproportionate Stratified dengan judul jurnal Pengetahuan Gizi dan Pemilihan Jajanan. Penulis dan jurnal yaitu Ari Desiana Fitri dengan Journal of Mother and Child Health Concern 2021. Tujuan penulisan mengetahui hubungan tingkat pengetahuan gizi anak dengan perilaku pemilihan jajanan di SD Negeri Sukaraja 1 dan 2 Sumedang. Temuan utama, ada hubungan signifikan antara pengetahuan gizi dan perilaku pemilihan jajanan. Namun perilaku anak tidak selalu sejalan dengan pengetahuan karena pengaruh lingkungan atau belum ada kantin sehat. Kesimpulan dari jurnal ini ialah pendidikan gizi penting, namun harus didukung oleh lingkungan sekolah yang memadai seperti penyediaan kantin sehat agar dapat menerapkan pengetahuannya. Lalu yang keempat telah jurnal cluster sampling dengan judul Jurnal Pengetahuan Ibu dan Status Gizi Anak. Penulis yaitu Rika Susanti dengan jurnal John PSI K 2014.
Tujuan penelitian mengidentifikasi hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi anak usia 1 sampai 3 tahun. Temuan utama, ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi anak. Mayoritas ibu sebesar 63,3% memiliki pengetahuan gizi rendah. Kesimpulan dari jurnal ini, tingkat pengetahuan gizi ibu berperan penting dalam status gizi balita. Peningkatan edukasi gizi kepada ibu sangat diperlukan untuk mencegah masalah gizi pada anak usia dini. Lalu yang kelima, telah jurnal multistage sampling dengan judul jurnal Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Ibu. Penulis yaitu Rahmawati, Setyaningsih, dan Nur Agustini dengan Jurnal Keperawatan Indonesia 2014. Tujuan penelitian memperoleh gambaran tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu dalam pemenuhan gizi balita di Pancaran Mas Depok. Temuan utamanya, mayoritas ibu memiliki perilaku baik sebesar 71,4% dalam pemenuhan gizi, meskipun pengetahuannya hanya cukup 75,9%. Perilaku ini didukung faktor penguat seperti kadar posyandu. Kesimpulannya, perilaku baik pada ibu perlu diperkuat dengan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap. Sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting. Kesimpulan dari materi mengenai probability sampling ini ialah probability sampling adalah metode esensial yang memberikan kesempatan sama setiap anggota populasi untuk terpilih, sehingga hasil riset dapat digeneralisasi secara akurat. Setiap jenis teknik seperti simple random, systematic, stratified cluster, dan multistage memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang harus disesuaikan dengan tujuan dan kondisi penelitian. Simple random sampling mudah dipahami, namun sulit untuk populasi besar. Stratified random sampling lebih efisien untuk populasi heterogen, sementara cluster sampling lebih hemat sumber daya namun rawan bias. Pemilihan metode probability sampling yang tepat dengan mempertimbangkan homogenitas populasi, waktu, dan dana serta ketersediaan data merupakan kunci untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Soal nomor 1. Seorang peneliti ingin meneliti kebiasaan sarapan pada 600 siswa SMA. Ia menuliskan seluruh nama siswa dalam daftar, kemudian menggunakan aplikasi komputer untuk memilih 120 nama secara acak tanpa memperhatikan kelas atau jurusan. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti tersebut termasuk ke dalam metode apa? Opsinya A. Stratified random sampling, B. Cluster sampling, C. Simple random sampling, D. Systematic sampling, E. Multistage sampling. Maka pembahasan soal yang pertama tadi, yaitu jawabannya adalah yang C. Simple random sampling, di mana teknik ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota populasi untuk terpilih, biasanya menggunakan undian atau random generator komputer, tanpa memperhatikan strata atau kelompok tertentu. Kemudian masuk soal yang kedua, dalam sebuah penelitian tentang status gizi mahasiswa, populasi terdiri dari 900 orang dengan rincian 300 mahasiswa tahun pertama, 400 mahasiswa tahun kedua, dan 200 mahasiswa tahun ketiga. Peneliti ingin mengambil sampel sebanyak 180 orang dengan memperhatikan proporsi setiap kelompok. Berapa jumlah sampel yang harus diambil dari mahasiswa tahun kedua? Opsinya yaitu A. 40 orang, B. 60 orang, C. 80 orang, D. 100 orang, E. 120 orang. Pembahasan soal yang kedua tadi, jawaban yang didapat adalah C. 80 orang.
di mana proporsi sampel dihitung dengan membagi jumlah strata dengan total populasi, lalu dikalikan ukuran sampel. Contohnya tadi 400 dibagi 900 dikali 180, maka didapat hasil 80. Teknik ini termasuk proportionate stratified random sampling. Soal yang ketiga, atau soal yang terakhir, seorang peneliti ingin menilai status gizi anak balita di sebuah provinsi. Dari 40 kabupaten yang ada, peneliti memilih 8 kabupaten secara acak, lalu meneliti seluruh balita di posyandu yang ada di kabupaten terpilih tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah A. Simple random sampling, B. Stratified random sampling, C. Systematic sampling, D. Cluster sampling, E. Multistage sampling. Pembahasan soal yang ketiga tadi, jawabannya ialah yang D. Cluster sampling, di mana cluster sampling digunakan ketika populasi sangat luas. Lalu peneliti memilih kelompok klaster secara acak, misalnya kabupaten atau sekolah. Kemudian semua anggota dalam klaster terpilih diteliti. Jadi demikian pembahasan materi mengenai probability sampling. Semoga materi yang sudah saya bahas pada pertemuan kali ini bisa menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan bagi para pembaca dan juga teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih.